Kita ngerayain ulang tahun Vespa yang ke-79 ya. Ke-79 itu tadinya juga gua udah agak-agak hopeless juga, bro. Kenapa? Gitu loh. Jadi kalau disuruh pilih, lebih pilih Vespa atau kalau bisa berdampingan. kalau bisa benar cari aman. Iya. Halo Bang Nani. Yes, Abang None masih barengan sama gue Indra Ins. Sesuai yang gue bilang tadi, gue bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman Vespa. Ini Vespanya dari mana aja, tapi kita kenalan dulu. Sebelumnya sih, yang satu sih harusnya lu udah familiar ya. Kita kenalan dulu Om, silakan Om. Oke, siapa dulu nih? Gua dulu atau lu dulu? Dari yang paling muda lah. Paling muda lo. Dari yang paling muda, monggo Om Beng. Oke, halo, selamat malam. Selamat datang di Benz Radio. Asik. Ini gua Om Bengs dari Indonesia Vespa Days. Dan ini kali kedua gua ada di sini. Betul. Pertama kali waktu itu kita bulan puasa ya. Iya, sama kawan-kawan juga dari komunitas Vespa ya. Dari komunitas Vespa. Tapi kali ini gua sama partner gua yaitu Halo, gua Topan. Alhamdulillah nih Om Beng nih. Apa tuh? Menginspirasi banget. De. Vespa. Vespa. Jadi di depan gue ini ada penggiat dari Indonesia Vespa Day. Ada Om Bengs dari Bengs Scooter Gallery, bener ya Om? Yes. Yes, Ya, ada Om Topan yang punya segalanya, Palu Gada deh ini. Ya. Bener ya? Bener ya? Benar. Om, kita mau ngobrol dulu, ngomongin soal Indonesia Vespa Day, ya. IVD ini acara yang ditunggu-tunggu. Apalagi para pecinta Vespa di Indonesia. Om bisa ceritain sedikit nggak sih IVD itu berawal kayak gimana sampai akhirnya bisa bertahan sejauh ini? Gini ya. Oke, terima kasih. IVD itu ada sejak tahun 2006. Oke. Gitu loh. Jadi udah hampir 20 tahun ya. Betul. Kita sama-sama dalam satu event deh, semua deh penggemar Vespa deh. Itu idenya adalah pada saat itu banyak event Vespa, udah banyak saat itu. Hanya saja pada saat itu event Vespa tuh untuk anniversary perkumpulan, gitu. Komunitas gitu ya? aja. Klub ini bikin anniversary kesekian, klub ini. Nah, di situ terus gua muncul, kok kenapa nggak kendaraan kita sendiri nih yang ulang tahun untuk kita acarakan, oke? Nah. Terus itu juga karena juga terus terang aja gue terpengaruh oleh kawan-kawan di Eropa. Ya waktu itu namanya European Vespa Day, Euro Vespa. Di tahun 2006 tuh. Sebelum 2006 itu namanya Euro Vespa. Nah Euro Vespa itu menginspirasi gue, di mana mereka terus berubah menjadi Vespa World Day. Oh, FWD. Vespa World Day yang merayakan ke 60 tahun. Yep. Nah, dari situlah gua terus dengan tim, wah, ini kita harus buat ini di Indonesia. Secara kita penggemarnya banyak. Nah, kayak gitulah. Itu awalnya. Udah habis gitu ya udah terus berlanjut ya hingga rencananya insya Allah nih 2025 ini nih sampai 2025 ini nih gitu lah. Apa tuh? Ini kita ngerayain ulang tahun Vespa yang ke-79. Ya, ke-79 itu tadinya juga gua udah agak-agak hopeless juga, bro. Kenapa, Om? Gitu loh. Gua agak hopeless karena gua udah mencoba koordinasi dengan teman-teman dari awal tahun 2025 ini untuk ini kita harus ada nih, mengingat terakhir kita bikin di 2022. 2023, 2024 kami nggak bikin gitu ya, karena sesuatu hal lah ya, gitu loh. Nah 25 nih harus bikin nih. Cuman ya gitu, gua coba koordinasi dengan teman-teman yang tim dulu. Itu waktu dan aktivitas mereka udah kayaknya udah agak susah deh ya. Betul. Gitu loh. Terus gue juga coba ke teman-teman yang punya event, udah deh men, gue IVD tuh gue jadi konten acara lu deh, nggak apa-apa deh sampai segitunya gitu. Betul. Tapi wah nggak bisa Om karena beda konsep. Aduh, ya udah deh, gue akhirnya gue berpikir ya udah deh, coba gue agak
legowo dikit, ya udah kita nanti kita bikin di 80 aja gitu sampai di awal Desember kemarin nih. Tiba-tiba di DM IG gue, Bro Topan ngontak gue gitu loh. By DM. Om, nongkrong dong deket di workshop gue nih. Kebetulan rumahnya workshop gue deket rumah lo nih. Waduh. Gue juga waktu itu gue nggak tahu mau ngomongin event. Iya, benar. Pokoknya dia ngajak nongkrong aja di workshop baru dia di dekat rumah gua. Ya udah gua datang. Nah, sampai sana. Nah, itu deh ceritanya tuh si Topan lah yang ngomporin tuh. Waduh. Bergelora lagi dong, men. Bergejolak ya. Bergejolak lagi gue gitu loh. Ya udah lah, Bro. Oke, kita gas lah kira-kira kayak gitu. Tapi gue juga nggak tahu kenapa dia si Topan ini ngomporin gua kayak gitu. Kenapa dia semangat berapi-api gitu. Ini gue jawab nggak nih? Jawab dong. Nggak jawab pulang lu. Ini gimana Om Topan? Pada akhirnya kenapa lu jadi semangat banget bahwa Indonesia Vespa Days yang ke-79 ini harus ada di tahun ini? Cinta sih. Cinta. Ini jawaban yang tulus dan murni. Cinta. Nah, karena lu bilang cinta mana motor Vespa lu sama bini lu? Bini gua. Ayo, bini lu nonton di TikTok kan, makanya langsung diam. Gue lihat tadi dia udah kontak bininya. Tapi gua pertama kali kenal Vespa dong. Baru bini. Oke. Jadi kalau disuruh pilih, lebih pilih Vespa atau bini? Kalau bisa berdampingan. Cari aman. Tapi lanjut Om, kenapa lu akhirnya semangat banget untuk acara ini ada gitu? Di 2016 ya Om ya. Om Beng bikin. Ya, 2016. Awal kan. Awal 2006 sih. Pokoknya dari awal Om Beng bikin acara IVD itu gue penikmat. Oh, lu penikmat. Itu 2016 itu 70 tahun Vespa, men. Iya. Di setiap event Vespa yang gue datengin cuman IVD itu. Gue nggak pernah datang kemana-mana. Emang gue kalau Vespa kan solo riding terus. Iya. Solo riding. Introvert nih kayaknya. Dikit. Jadi ada event IVD terus tiap tahun sampai akhirnya dulu gue vakum, memang benar-benar nggak punya Vespa. Oke. Biasa lah. Roller coaster ya. Yoi. Roller coaster. Sampai akhirnya gue punya Vespa. Kok event Vespa Jakarta kok udah sepi ya semenjak Covid. Iya. Gitu loh. Kangen. Betul. DM lah Om Beng nih. Om Beng yang gue kenal deket kan Om Beng. Benar. Ternyata founder. Lu nggak tahu kalau Om Beng founder? Dikit. DM Om. Bla 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 bla. Disaut. Datang dah tuh ke workshop. Oke. Gue juga bingung waktu itu. Yang gue kenal Om Beng Vespa, gue Vespa. Ya udah Vespa aja di pas. Bingung mau ngobrol apaan ya? Iya. Sampai ngobrol-ngobrol. Oke, di umur kita yang makin bertambah. Gue nggak mau bilang tua ya. Menolak tua. Makin dewasa. Umur bertambah. Circle mengkerut nih. Iya, mengecil, betul. Ya kan? Hobi Vespa tetap. Benar. Om, event yang gue kangenin tuh satu-satunya IVD Om. Bla 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 bla. IVD harus ada lagi. Gua support dari belakang. Oke, balik layar. Padahal tadinya omong doang. Ngomong doang. Wah, Om Beng semangat. Gua main lah ke rumah Om Beng. Lihat Vespanya Om Beng makin semangat. Ngeliat garasi. Iya, ngeliat Vespa Om Beng makin semangat. Enggak cuma Vespa. Ada apa aja? Jangan dibedel, garasi orang lu, parah lu. Itu next. Nah, setelah pulang dari situ tuh gue kayak inilah Vespa. Okay. Om Beng harus ada terus nih, Om Bengnya. Iya. Buat bikin IVD. Nah, semenjak dari situ dah, Om, ayo yang saya bisa bantu saya bantu. IVD harus ada terus setiap tahun. Butuh apa? Kita sampai ngomongin ini nggak nih? Ketemu ke Jati Bening, ketemu ke Depok, ketemu kemana? Iya, itu akibat dari kita bicara itu. Dari spirit kita ketemu gitu ya, terus berakibat seperti itu. Gitu loh. Jadi kita juga untuk main Vespa tuh sebenarnya ya akibatnya adalah kita bisa ketemuan, kita bisa bersahabat dengan Benz Radio gitu loh. Kita bisa ketemu, itu akibat. Itu semua akibat. Sebab dan akibatnya. Betul, kayak gitu.
kayak Ya gitu. kayak gitu. Terus Om pokoknya harus sukses Tahun ini harus tahun banget. ini dan tahun besok dan tahun Seterusnya. dengan mimpi-mimpi yang lebih besar, dengan jiwa community yang lebih besar, dengan jiwa ya Vespa tuh dari dulu gimana Om? Vespa itu komunitas yang tawan nggak? Iya Lebah. tahu. Lebah itu bergerombol Bener. gitu. Vespa kayak gitu. Satu Vespa sejuta saudara. Ya. Bener itu tagline bener banget tuh. Iya, sebenarnya juga kalau secara pribadi dengan Topan sih ya, dia banyak support kami ya di Indonesia Vespa Days tuh. Gue inget banget waktu Vespa Days 2022 ya. Itu Om, gue mau ke Rinjani. Oke. Kebetulan dia anak gunung nih men. Iya, Gitu lah, ketahuan. dia anak gunung. Gue mau ke Rinjani, gue mau print poster lo, gue mau bikin konten di Rinjani, di puncak Rinjani Indonesia Vespa Days 2022 gitu. Oke. Dia ke Rinjani men, asli. Fotonya dikirim ke gua. Itu pas fotonya sampai gua sampai merinding nih. Itu kebetulan juga ada videotron di belakang. Iya. Gede banget gitu, kita tampilin itu gitu loh. Wah. Kayak gitu. Itu Jadi- pride to be banget sih. Om. Untuk si Om Topannya sendiri, ya kan? Gimana ya kalau udah cinta? Udah Kayak cinta. Jadi kayak gitu sih, Bro. Tapi Abang None memang kalau ngobrolin Vespa, wah udah pasti banyak Om. Apapun ya, otomotif lah. Kita Iya. ngebahas Vespa deh. Dari bentuk bodinya bisa kita bahas. Betul. Dari bautnya bisa kita bahas. Betul. Spek mesin, apapun ya kan, dari warna cat segala macam tuh banyak banget yang bisa kita bahas. Dan Abang None, jangan kemana-mana karena gue masih bakal ngobrol tentang Indonesia Vespa Day karena ini juga berbau Vespa. Langsung aja kita dengerin lagunya Naif, Piknik 72. Check this out. Masih di Benz Cafe, acaranya otomotif anak Jakarta. Masih juga barengan sama gue Indra Ens nih Abang Noni. Dan di depan gue ada Om Topan serta Om Bengs. Nah Om, sekarang gue mau ngebahas tentang isi dari acara Indonesia Vespa Days yang ke-79 ini. Oke. Ini dari, Om Beng dulu. iya, dari awalnya sampai isi acaranya ada apa aja gitu Om. Oke. Gini ya. Di 79 ini kita sama-sama tipis-tipis dulu lah, Iya. kira-kira kayak gitu karena terus terang aja kita semua ini punya rencana untuk di 80 Betul. gitu kan. Jadi ini istilahnya cuman untuk grouping atau pemanasan Iya. sama-sama teman-teman. Gue membangunkan lagi teman-teman yang gue lihat klubnya nih kayaknya udah mulai tidak Iya. terdengar nih. Redup, betul. Gue panggilin lagi gitu, ayo dong ikut dong gitu. Terus ya kami tidak pakai istilah pakai undangan ya enggak Iya, ya pokoknya kita gubrak-gubrak deh. Yuk kita ngumpul lagi nih. Benar. Akhirnya ngumpul tuh banyak deh ya kan. Jadi kita ini tipis-tipis aja dulu. Sementara untuk itu acara-acaranya ya acara-acara yang pokoknya full giveaway. Wih, full giveaway. Iya. Di 79 gimana Yes. 80-nya? Bisa jadi full giveaway-nya Vespa tuh. Amin. Amin. Terus ada apa lagi Om? Terus ya tentu talk show ya. Iya Talk show, pastinya. ada talk show brand, Bener. terus talk show dari ya mungkin nanti gua akan kasih talk show bagaimana nanti kita di 80, apa rencana kita sama-sama di 80 nanti. Betul. Gua berharap ada ide-ide dari teman-teman yang hadir untuk Om bikin ini aja di 80, bikin Betul. itu aja di 80 gitu. Karena pada saat kemarin gua coba istilahnya apa ya, nyambangin teman-teman itu banyak ide-ide fresh nih yang keluar gitu Bener. kan gitu. Terus juga berkaitan dengan tragedi saudara-saudara kita di Bener, Sumatera. di Sumatera. Ada tuh teman-teman Om, nanti kita open donasi Charity. ya gitu ya. Iya. Oke, silakan open donasi, tapi dari klub kalian ya, atas nama klub kalian. Betul. Ya kan? Kami fasilitator aja. Gitu. Oh iya deh Om, nanti kami diskusikan internal dulu. Betul. Gitu. Nggak apa-apa, kita semua ini semua punya kita semua kok. Ini forum punya kita semua. Ini panggung punya kita semua. Wadah bersama. Iya, Benar. semua kepentingan silahkan di sini. Yang penting ininya Vespa, spiritnya tetap Vespa kayak gitu.
kayak gitu. Cinta Vespa. Cinta. Ini nervous dan grogi jawabannya cinta. Malam minggu bro. Benar. Tapi kalau dari Om Malam Topan, minggu abis ujian. nah, lu ngelepasnya di sini nih Iya, bener. dengan cinta lo. Ini cinta lo lagi di sini nih hari ini, Vespa. Dan dari Om Topan sendiri untuk di 79 ini, apa andil yang lo kayak gue pengen ada ini sesuatu di 79, gue pengen ada ini Om Beng, kira-kira gimana? Lo pasti harus bukan harus ada ya, pasti ketika ada obrolan lo di workshop lo saat itu, lo pasti ada obrolan dong. Ada. Om Beng, gue pengennya kayak gini loh Om Beng, kira-kira bisa nggak ya? Nah kira-kira tuh apa tuh Om? Nomor 1 tuh yang gue minta Rolling Thunder pasti. Rolling Thunder, wah itu sedap sih. Icon Vespa banget. Bener. Yang pertama Rolling Thunder udah pasti. Terus Silaturahmi. yes banget. Jadi IVD ini kan dia ngumpulin komunitas. Iya. Sekali kumpul silaturahmi bareng-bareng. Iya. Itu tuh. Iya. IVD Iya. yang gua Om gua kangenin IVD gini. Alhamdulillah. Iya. Bener ya Om? Betul. Ya untuk Rolling Thunder ya kita semua akan Rolling Thunder semua nanti. Tapi untuk titiknya masih gue simpen dulu ya guys. Betul. Jadi biar seru aja nanti gitu. Yang pasti ada. Kami pun sudah minta izin dengan yang punya tempat titik kumpul. Oke. Dan mereka alhamdulillah semuanya pokoknya dikasih jalan baik lah gitu Iya. ya. Karena ya kita kan semua punya niat baik untuk bikin orang happy gitu ya. Dan kebaikan Benar. tuh pasti akan menemukan jalannya sendiri gitu kan. Betul. Gitu. Jadinya ya udah oke gitu loh. Nah, itu pasti ada gitu loh. Terus juga kita akan ada ya teman-teman yang punya produk-produk untuk showing di tempat Indonesia Vespa Days kayak gitu. Terus juga teman-teman dari daerah juga udah mulai waduh minta maaf Om kok nggak bisa hadir karena gini ya nggak apa-apa nanti ya pokoknya ini cuman untuk Road to 80 gitu loh 80 kita insya Allah kita create untuk ya se-Indonesia Raya bisa hadir lah kira-kira kayak gitu sih bro. Amin. Asik. Harus. Terus ada gak sih Om sesuatu yang beda di antara acara Indonesia Vespa Day sebelum-sebelumnya? Pada prinsipnya tetap sama ya, karena kita kan udah punya konsep formula ini ya, udah formula tertentu yang memang ini ciri kita gitu loh. Jadi untuk karena sifatnya masih tipis-tipis, mungkin ini kerjasama dengan ya banyak iya. Bank Scooter Gallery. Betul. Ini kita akan showing Wow. beberapa koleksi-koleksi dari Bank Scooter Gallery. Salah satunya apa Om? Ini menarik banget nih. Yang bakal Om pajang di acara 79 Indonesia Vespa Day ini apa? Gini ya, satu itu pertama ada temen yang udah Om, gua mau tampilin Vespa gua ya. Iya. Ini gua spill di sini atau apa nih gimana? Boleh satu aja. Oke ya. Ini gue mau denger banget. Iya, ini satu ya aja. kan? Ini karena gue tertarik nih. Ini satu aja loh. Apa? Gua mau nampilin Vespa gue yang Vespa versi Prancis. Wah. Oke. Nah, Gua bilang. tebak-tebakan tuh versi Perancis. Iya, nanti. Nah. gitu. Pokoknya tahunnya tahun gocapan. Betul. Udah pasti. Dan ini Betul. bukan punya ini dari ya gua nggak sebutin. Bener. Itu Vespa Prancis itu namanya apa gitu ya kan. Yang penting Vespa Prancis tahun 50-an. Silakan buat audiens Abang None. Jadi iya soalnya kan kemarin tuh udah banyak tuh teman-teman yang punya Vespa 50-an. Ya kita coba melengkapi lah koleksi di Indonesia ya. Wah. Gitu. Jadi emang waktu dia pertama dia punya sih dia telepon gue. Oke. Itu berapa tahun yang lalu? Ya sekitar 1-2 tahun yang lalu deh, Om. Ya dia mau dapat Vespa Prancis dia seneng banget gitu loh. Wah, oke bro, gue juga seneng banget. Even gue itu nggak punya, tapi denger itu akan menjadi satu inventaris bener di Indonesia. Di Indonesia. Bener Gitu banget. ya. Terus itu dari dia, terus dari Bank Scooter Gallery, gue kayaknya mau nampilin satu iklan Vespa. Oke. Iklan Vespa tuh kan di mana-mana tuh cuman selembaran gitu. Iya, benar. Nah, gue punya tuh koleksi yang masih satu lembar koran, bro. Hah? Jadi di koran. Utuh ya, utuh. Di koran. Itu masih ada korannya ada
dan itu di bagian daripada koran. Jadi Benar. berita-berita di tahun itu masih ada. Ush. Gitu loh. Itu kalau yang cuman poster atau iklan-iklan biasa itu kan majalah ya. Iya. Kalau majalah tuh kan ya udah lu 2 lembar ya udah nggak tahu ada berita balik. Benar. Tapi kalau di koran kan cukup unik. Ya kan? Benar. Terus korannya juga masih koran zaman dulu, Bro. Koran zaman dulu kan lebar-lebar, men. Gede-gede banget. Gede-gede Bro. banget. Dibuka hampir semeter setengah ya gini. Oh iya benar. Bener nggak kayak koran sekarang. Iya, itu bukan koran, Om. Itu bukan koran. Koran. Gede gitu. Yoi, gede banget, Bro. Gue waktu baca anjir ini koran zaman gue waktu kecil ini segede gini gitu. Bener, Sekarang bener. Udah kecil-kecil apa udah kayak tabloid gitu. Jadi Bener. ya kakaknya tabloid lah, bukan koran lagi gitu. Itu dari Apa? situ itu. Kenapa gue seneng Kenapa? kalau ngobrol sama Beng? Kenapa? Daging semua isinya. Bener. Wih, parah. Tahu nggak artikel ini? Iya, ini artikel berjalan. Iya. Belum tayang. Gue eksklusif. Selalu. Makanya gue panggil terus ke workshop gue. Bener, biar lu tahu kan. Lu curang lu. Nanti. Bener, Nanti tapi kita bikin. tapi nih Abang Noni jangan lupa datang. Bakalan ada acara Indonesia Vespa Days yang ke-79 tanggal 21 Desember. Tempatnya di mana, Om Beng? Di Lavis Pak. Mi Agam Langsa Lavis Park Kemang. Oke, Jakarta Mi Selatan. Agam Langsa. Langsa di Lavis Park Kemang. Kalau misalkan Abang Noni bingung nih, di mana sih posisinya nggak jauh dari kantor kecamatan apa kantor lurah tuh? Betul. Betul. Deket kuburan sih, Deket men. makam, bener tuh. Atau nggak Abang Noni bisa banget cek di Instagramnya, ada apa nama Instagramnya, Om? Mi Agam. Acara Instagramnya Indonesia Vespa Day. Oh IPD. Iya. Indonesia Vespa Days Community Indonesia Vespa Day Community atau di di Bank Scooter Gallery. Bank Scooter Gallery atau di Om Topan juga bisa. Bisa tipis-tipis. Tipis-tipis. Abang nih, gua bakal ngasih nih ya pertanyaan, bukan pertanyaan sih, siapapun buat lo semua yang mau bertanya tentang Vespa boleh, tentang acara Indonesia Vespa Days boleh banget, ya kan? Lo bisa banget nih, gua kasih dulu nomornya Benz Radio, lu tanya ke nomornya Benz Radio di 0811 886 1062. Lu boleh tanya apapun itu tentang Vespa, tentang Indonesia Vespa Day, dan bakal dapat giveaway yang akan dibagikan langsung saat acara. Kira-kira giveaway-nya apaan? Makanya buruan nanya. Ini sih lu untung banget. Kalau misalkan lu nanya, lu bakal gue bacain di on air. Itu hadiahnya bikin lu ganteng. Wih, udah pasti bikin lo ganteng dan kece. Bener ya Om Topan? Maksimal. Maksimal. Oh iya bener Om Beng ya? Bener banget, Om Beng udah tahu. Pokoknya langsung aja, lo yang mau bertanya nanti bakal dijawab sama Om Topan dan Om Beng di 0811 886 1062. Buruan tanya, setelah lagu yang satu ini bakalan gua bacain. Makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin gua di Benz Radio 106,2 FM. Halo, masih di Benz Radio 106.2 FM. Betawi punya gaya. Selera siapa aja, kelas. Om, ini kayaknya emang seru ya siaran. Ini gak berasa sebenarnya waktu udah hampir menunjukkan jam 9. Tapi sebelum itu, tadi yang sesuai kita bilang tadi Om, bakalan ada giveaway untuk yang berani nanya, ya kan? Yang berani nanya, yang berani pokoknya apapun itulah. Interaksi lah. Langsung. Gitu, Ini yang pertama gue bacain. Oke. Ada di 08577275 sekian, ya kan? Assalamualaikum Bang Indra, mau nanya dong. Waalaikumsalam. Dari Raffi di Cilandak. Mau tanya gimana sih Om Beng maintenance acara Indonesia Vespa Day supaya tetap eksis dan sesusah apa? Wah, ini bener nih Om. Ini pertanyaan yang menurut gue gak semua orang bisa. Karena itu dia, maintenance sebuah acara besar dari 2006 tuh gak gampang Om. Jawaban Om gimana? Pertama ya, sama seperti kayak kita punya sebuah produk, lu harus punya passion ya. Betul. Lu harus punya passion atas barang yang emang lu itu minatin, gemari gitu ya. Betul. Gitu. Jadi itu satu. Kedua, lu pasti kalau lu punya itu lu udah melalui banyak faktor-faktor yang ada dalam
dunia itu. Misalkan lu udah Iya. pasti punya Vespa, Bener. lu pasti udah punya temen Vespa gitu. Terus lu concern atas istilahnya perkembangan dunia Vespa. Jadi Bener. mainnya tuh nggak cuman unit doang, gitu loh. Ya mainnya nggak punya unit doang. Nah disitulah passion itu makin tebel, ya makin tebel, dan itu akan menjadi sebuah step-step. Oh ya, gue udah ini, gue udah itu, gue udah ini, gue udah itu. Ini kayaknya keren banget kalau gue bikin event kali ya. Betul. Nah, modal dalam diri kita tuh udah ada kuat gitu kan. Nah, saat Bener. itu udah kuat, ya kita harus berani, men. Gitu ya. Udahlah, bismillah kita bikin gitu. Tapi Oke. satu lagi yang bikin kuat adalah kalau lu mau bikin event, lu bikin yang unik. Yang emang tuh belum pernah ada. Simple sih sebenarnya, ceritanya tuh simple gitu. Lu udah punya konsep yang unik, yang orang lain nggak punya. Benar. Terus kedua, lu punya passion, ya. Yes, bener. Akhirnya itu bagaimana terus ngebiayainnya itu akan menjadi seperti yang tadi kita bicarakan. Itu Iya. akan menjadi akibat. Iya, bener. Itu gitu. pasti banget tuh. Gitu loh. Jadi itu gabungan nih duet maut sebenarnya Benar. antara passion sama terus lu tadi udah punya mau berangkat ke step lu berikutnya di mindset itu. Iya. Gitu. Jadi di situ lu punya konsep kuat gitu. Jadi memang kita di Indonesia Vespa Days itu ya sama-sama lah ya untuk memelihara cerita-cerita Vespa yang ada di Indonesia. Karena kan historinya panjang. pasti. Betul. Terus terang ceritanya tuh lebih panjang penggemarnya Iya. daripada Si si Vespa brandnya itu sendiri. Bener. gitu loh, di Indonesia ini, ya. Ini gue mengalami ya, Om. Kayak after kemarin gue juga cerita ya. Gue tuh orang yang nggak bisa naik Vespa klasik sama sekali. Entah ada satu ketika gue harus bawa pulang tuh motor karena gue barter lah, tukar lah hitungannya, tukar mainan. Dari situ gue yang nggak bisa sama sekali. Gue ketagihan. Dari gue punya 1 sampai di rumah tuh waktu itu ada 4. Nah, itu ada momen dimana gue gila Vespa karena ternyata seasik itu naik Vespa. Nah gitu. Jadi kalau lo mau ningkatin lagi ke level berikutnya, ya coba bikin ngumpulin teman-teman yang sama. Bener. Gitu, acara misalkan San Morian dulu gitu. Nah tapi kalau lu udah punya passion di situ, lu tidak mengharapkan materi apa-apa dari situ di awalnya ya. Bener. Gitu loh. Lu pasti jalan deh, men. Bener. Ini gua alamin kok. Gitu loh. Gue juga. Gitu. Betulan. Gua Gitu. dikit aja ngomong. Nah, itulah bagaimana kami di Indonesia Vespa Vespa Days memupuk ini semua gitu loh. Tuh. Nah, kalau lu mau bikin event Vespa yang unik kayak gimana, kalian bisa deh kita ngobrol. Oke. Karena banyak masih loh. Bener. Yang belum ada di Indonesia. Gitu loh, Wes, gitu loh. Nah, sedap. itu lu bisa banget piara Bener. gitu. Gue usul kali Om. Apa? Next bikin forum kayak gitu. Oh, ini boleh nih. Forum tuh boleh banget. Lu pasti kagum nih setelah ini. Iya, bener, boleh Gua banget. tiap hari kalau ngobrol sama Om. Tapi itu satu pertanyaan dari Raffi di Cilandak, terjawab ya Raffi ya. Jadi kalau maintenance sebuah acara Indonesia Vespa Day tetap eksis tuh memang harus dari konsistensi sebenarnya. Yang pertama, lo harus konsisten. Terus ya lo harus secinta itu dengan produk yang lo mainkan ya. Jadi apapun acaranya, kalau misalkan memang lu sudah cinta dan lu konsisten, itu bakal akan berjalan dengan sendirinya. Betul. Untuk biaya dan segala macam itu nanti ada sebab dan akibatnya. Betul, Sedap banget. Pertanyaan selanjutnya dari Andi. Assalamualaikum, saya Andi dari Jakarta Timur. Mau tanya dong untuk om-om yang saya hormati. Hormat balik Asik. di dunia pervespaan. Untuk acara kan ini untuk seluruh Vespa Indonesia. Dan apa sih yang membuat komunitas Vespa begitu kuat, solid dan lintas generasi? Adakah rahasia di baliknya? Soalnya nih dia jawab lagi dong dia bawahnya. Soalnya kan sudah mulai agak redup ya untuk acara komunitas dan tidak seramai yang dulu selalu wah salam mesin kanan. Siapa nih yang mau jawab? Dua-duanya boleh banget. Kalau saya pribadi ya, Ya. seneng Om Beng cerita tentang IVD, Om Beng cerita tentang komunitas. IVD itu nanti saya berharap ke Om Beng khususnya, komunitas itu harus dijaga Om, diwadahi Betul. untuk eksis. Betul ya itu tadi kita juga
kalau ya tadi seperti aku bilang di awal juga tadi bahwa terus terang di Indonesia itu penggemar sebenarnya lebih tua usianya dibandingkan dengan Vespa itu sendiri. Vespa resminya yang masuk di yang Indonesia, masuk sini, benar. gitu loh. Nih, daging nih. Gitu loh. Kita Benar. ada di tahun awal-awal Vespa muncul itu kita udah ada penggemar itu, karena pada waktu itu adalah penggemar otomotif roda 2 di Indonesia itu hanya terdiri hanya dua, Oke. yaitu motor besar, lu tahu kan, motor-motor iya. bangsa Triumph, Java segala Triumph, macam. BSA, Kayak gitu kan. Nah itu, ada lagi nih satu lagi kawan sesepuh kita Vespa. Benar. Nah itu, dari sejak awal itu, nah ini terus dipupuk. Yang mupuk pun juga macam-macam, gitu loh. Di awalnya itu sebenarnya yang mupuk itu adalah para bisnis yang berkecimpung di dunia Vespa, bengkel. Gitu. Jadi sebenarnya acara Vespa pertama itu sebenarnya diinisiasi oleh bengkel. Oke. Tapi belum ada itu perwakilan resmi dari Piaggio waktu itu. Belum ada dealer resmi, belum ada segala macam yang resmi gitu. Itu nanti deh kita akan ngobrol mungkin kalau emang lebih dalam lagi nanti di IVD ya. Gitu. Karena akan masuknya Vespa itu kita kembali ke flashback masuknya Vespa di Indonesia. Iya, itu bakal dikupas lengkap secara setajam golok. Tipis-tipis. Gitu ya. Om. Tipis-tipis. Nanti di acara 79. Nah, berarti Harus terjawab ya. Yang Andi ya, Andi Julian Iya. terjawab. Satu lagi. Itu apa tadi kayaknya dia ada Apa nih? kenapa terus Vespa begitu itu ya? Oh ya kan dia bilang Indonesia apa sih yang membuat komunitas Vespa begitu kuat, solid dan lintas generasi? Iya. Adakah rahasia di baliknya? Iya. Nah, Ya itu tadi karena tadi. memang kita semua ya udah Betul. dari dulu Ha-ha. gitu loh. Dan itu kita pupuk terus hingga sekarang ini gitu loh. Terus berganti kalaupun merasa hari ini belum acara Vespa itu mulai redup, iya. gua pikir sih enggak ya gitu. Maaf ya, sorry ya Benar, bro. benar. Gitu. Kita bisa lihat kok banyak San Mori. Iya, masih banyak. Kita bisa anggap itu sebagai event loh. Iya. Tapi event kecil. Benar. Skalanya kecil, Benar. ya kan? Dan sekarang juga Om banyak juga yang public figure yang mengendarai Vespa. Iya. Salah satunya gue sempat ngobrol sama waktu itu kan ada Dava Wardana, Yes. ya anaknya Marini Zumarni. Dia Iya. tuh memang pecinta Vespa. Ya. Jadi dia pakai sekarang itu Vespa tahun 60-an VBB kalau nggak salah Oh, dia iya, pakai oke, tuh. oke. Nanti kalau misalkan bisa diajak datang deket tuh dari rumahnya tuh. Wah, Bisa ya juga boleh, tuh, welcome Dava tuh. gitu loh. Itu. Jadi kalau skupnya kita bilang event Iya. pasti selalu tiap minggu ada. Benar. Tapi kalau yang kolosal memang Tuh. tidak ya challenge sendiri ya, Bro ya. Benar. Untuk bikin yang kolosal Untuk bikin ya. yang gede itu pasti ada sebab akibatnya nantinya. Betul, makanya Oke. itu tadi si Topan ini yang ngomporin gua bikin pokoknya harus ada Om yang kolosal yang gede-gede gitu. Sedap. Oke, gitu loh. Nah, itulah Indonesia Vespa Days. Itulah Indonesia Event Vespa ya yang Day, gede ya, eventnya. bukan Nah, event. terjawab sudah tuh Andi Julian. Satu pertanyaan lagi. Ini ada di 08783856 sekian. Saya pendengar Benz Radio, kira-kira acara IVD dibuka untuk umum atau khusus komunitas Vespa? Soalnya mau lihat Vespa Kongo, soalnya Vespa impian saya. Ini Om, kenapa rata-rata orang Kongo? Karena kan waktu itu yang dapat cuman prajurit Garuda ya, benar ya Om? Iya, Ah. gini, itu ada dua pertanyaan ya itu. Iya. Pertama ya langsung aja ya, itu free kok. Acaranya free dan untuk umum. Dan untuk umum kok, Untuk bebas umum. kok. Kita semua penggemar. Iya. Penggemar itu kan karena ada lapisan-lapisannya ya. Benar. Dari sebuah definisi penggemar tuh ada yang punya, ada yang enggak. Yap. Ada yang akan punya, Ada yang akan punya. Ada yang memang hanya mencintai. Iya gitu. Jadi penggemar tuh kayak gitu. Silakan datang. Oke. Gitu loh. Terus masalah kalau nanti untuk Vespa Kongo, gua rasa sih harusnya ada ya. Harusnya ada tuh. Ada Dan tuh. lebih tua daripada Kongo pun ada. Iya. Gitu. Karena kawan-kawan yang perkumpulan Vespa yang khusus di tahun 50-an itu udah ready ya? udah ready gitu loh. Sedap. Udah ready dan itu nanti ya semoga kita dapat spot yang bagus untuk kawan-kawan yang 50-an untuk kita bisa share ini loh Vespa tua lah ya. Benar. Nah, gitu. Karena memang sekarang ini
dengan tidak adanya acara Vespa yang kolosal, itu interaksi penggemar, terutama yang baru, dengan unit-unit yang lama itu semakin menipis, bro. Bener. Karena mereka tidak bisa ngelihat, gitu. Sementara koleksi-koleksi ini udah masuk garasi-garasi yang rumahnya kita juga nggak. Iya, Gila, pagernya pagernya lebih aja tinggi juga gitu kan, Nah. gitu ya. Nah, kita coba ketuk lah. Ayo keluarin yuk. Kita ambil sosialnya aja lah biar Nah. teman-teman ini tahu. Ini loh Vespa tahun sekian, produk Iya, ini, produk Inggris, produk Prancis, Itali gitu loh. Jadi India India termasuk lah ya. gitu lah. Belum ada gocapan. Iya, Ya. belum ada gocapan dia. Gitu. Jadi kayak gitu loh. Jadi disitulah nanti kita bisa lihat untuk kawan-kawan kita yang newbie. Kita tidak melihat usia dari si penggemar ya, karena newbie itu dalam sebuah komunitas itu sangat tergantung dari sebentar untuk gua sih kedalaman mereka dalam memahami sebuah Acara kegemaran Kegemaran, gitu. Even lu masih muda, tapi kalau lu udah dalam, gua anggap lu nggak newbie, men. Iya. Karena dia nyebur. Gitu. Tapi kalau lu usianya udah cukup dewasa lah, main Vespa itu juga bisa dibilang newbie. Iya. Iya kan? Benar, Kayak gitu benar. kira-kira. Jadi kita emang sengaja itu di situ kita nanti kita perlihatkan lah. Jadi ada interaksi lagi, bro. Gitu loh. Semoga ada interaksi lagi dan Harus dong. Harus nih. dari teman-teman yang ingin tahu Vespa 50-an tuh kayak gimana sih yang benernya Bener. ya. Yang realnya ya. Gitu yang lah. tidak dibikin atau repro ya. Gua nggak bicara itu ya, men. Ini udah sensitif nih. Ini udah sensitif. Iya. Ya kan? Tapi Benar-benar. repro tuh juga Tapi bentuk ya, kecintaan. repro juga bentuk kecintaan. Ketika memang barang itu susah dicari dan tangan kita bisa bekerja untuk membuat sebuah karya mirip, menurut gue fine aja. Kalau gue ya nggak ngerti kalau misalkan untuk teman-teman pecinta Vespa, tapi menurut gue sah aja selama dia tidak mengakui bahwa Vespa itu asli. Ya. Ya. Kalau gue ya, kalau dia bilang ini Vespa gue bikin repro tahun 50-an. Gue nggak bilang ini asli ya, tapi gue repro sedetail mungkin mirip. Kalau itu gue mengapresiasi ya kalau itu, karena kan itu sebuah karya anak bangsa ya, Om. Untuk kayak dia ngenteng lah, dia bikin body segala macam, asal dia jujur mengakui bahwa itu reproduksi gitu. Nggak tahu kalau versinya Om Beng. Gua Ini bisa pikir panjang nih. ini iya, nah itu Ini dia bisa gitu panjang loh, nih. bisa panjang Dua dan hari ini nih. nggak cukup, men. Iya, ini nggak cukup nih. Harus sesi sendiri. Iya, harus sesi Oke. sendiri. Dan kita harus bawa orang yang berbisnis di situ. Nah, benar. Jadi kita objektif. Benar. Ini panjang nih sebenarnya. Iya gitu. Jadi kita objektif. Gue juga nggak bisa benerin gua yang main orisinil, Iya. benerin pendapat lo yang Iya. seperti itu. Bener, Itu bener. oke aja. Tapi ini harus ada sesi sendiri Iya. nih, men. Nah, itu. Gitu. Kira-kira Menarik kan? makanya datang Gitu. di acara Indonesia Vespa Day Tanggal Gitu. 21. 21. Ini sesi sendiri di mana kita juga harus objektif mendatangkan orang yang memang ahlinya bikin, Iya. ya, bikin. ya, Iya. gitu. Karena setahu gua sih itu ada sih teman-teman gue yang Ah. bikin juga apa ya, gue tahu lah gitu loh. Dan itu juga gelombang itu juga karena kelangkaan Iya. atau harga Yang melambung orisinil tinggi. makin Bener. edan gitu Bener. kan. Kayak gitu sih, bro. Bener. Gitu. Jadi kalau ini kita bahas di situ, Panjang pasti. Tapi gua nggak pulang. iya bener. Gue juga siarannya Gua nonstop. pulang. Gue rekor muri berarti. Kayak gitu loh. Tapi Om Beng, untuk 3 orang pertama tadi kan gue bilang bakal dapat giveaway. Giveaway-nya apa sih Om Topan? Giveaway-nya banyak. Apa Pokoknya aja? nanti kejutan di acara. Yang 3 ini? Iya, semoga datang. Yang 3 ini pasti datang. Bikin penasaran. Tapi langsung aja. Dari Langsung mana? aja. Dari mana hadiahnya? Hadiahnya dari Oksigen. Oksigen Denim. up. Wow. Wow. UMKM Oke. premium. Wih, berarti Penasaran, 3 orang penasaran. ini Iya. yang bertanya tadi mendapatkan Oksigen Denim. Oh, Atlanta Jeans dari Oksigen Denim. Betul. Wow. Gini, gua nggak tahu ya Iya. bentuknya apa, benar. iya kan? Tapi Benar, yang benar. pasti Om. ada. Bentuknya celana jeans. Bentuknya Oh, wah, gitu? Iya. ukurannya gimana dong? Nanti lihat makanya Oke, datang, datang. ambil, nanti kita ada tuh. Oke, untuk gue sebutin berarti 3 pertama ya. Tadi ada Raffi di Cilandak. Gue fotoin satu-satu nih. Ya nanti gue tolong, kirimin kirim ke gua ya. ke Om Iya. Beng. Oke, thank you. Ada Raffi dari Cilandak, ada Andi J. Ini J-nya Jordan apa Jackson nih?
Andi J dari Jakarta Timur. Jojo bang itu. Ada Andi Jojo. Oh, ada Kiki yang tadi nanya Kongo. Ki, gara-gara lu nanya Kongo, ini pertanyaan kita panjang. Oh iya, Kongo tuh gue juga, aduh itu cerita lagi tuh, cerita lain tuh. Bener. Kongo tuh harus sesi sendiri. Harus tuh, sesi sendiri. Karena gue lah yang Tapi- nulis sejarah Vespa Kongo. Nah ini nanti bisa lu tanya langsung Ki, karena lu mendapatkan giveaway. Nanti lu bisa langsung datang ke acara Indonesia Vespa Days. Di acaranya tanggal 21 Desember di Lavis Park Miagam Aceh Kemang. Dan ada ini satu pertanyaan, bukan satu pertanyaan sih, ada WhatsApp nih. Ini kirim salam dari Vespa Grill Indonesia. Halo, salam-salam Obeng dari Gunung Pancar. Ini buat teman-teman Vespa Grill yang lagi Vespa Camp ya. Ngecamp ya. Lagi ngecamp. Oh, seru sekali. Ngecamp dah. Itu gua banget tuh. Itu Iya. gua banget. Ntar lu abis IVD lu ngecamp. Yoi. Bikin acara Si Bedi lu camp. Gua nggak diajak. Vespa Greenland. Tapi emang Om, kalau misalkan kayak Om Beng bilang tadi ya, kalau misalkan kita ngebahas Vespa memang sejarahnya panjang, kali lebar, kali tinggi, kali muter-muter. Wah. Ya, itu rumit banget. Apalagi Om Beng sempat nulis sejarah Vespa Kongo. Sejujurnya asli gue mau tahu Om, jadi gue pasti bakalan datang ke acara Indonesia Vespa Day yang ke-79 besok nih, minggu besok berarti ya. Waduh, thank you banget. Gue pasti datang. Thank you banget. Ya, itu gue pengen tahu sejarah Vespa lebih dalam karena saya jatuh cinta beneran juga. Iya kan? Pada akhirnya saya kepikiran lagi nih kalau kayaknya kayak ke bawah gini. malam minggu nih. Iya, kayak gue kepikiran lagi akan ngebeli sebuah Vespa lagi. Amin 10. Amin, Sebuah amin aja, Allah. Sebuah dulu, jangan langsung 10. Nanti pertanyaan KPK ke gue tiba-tiba 10. Tapi Om Beng terima kasih banyak udah Oke, mampir. Nggak Indra. berasa ya, kita hampir sejam lebih kita ngobrol ya. Benz Radio Om Team Topan, ya. betul. Thank you sayang. Om, ada titipan terakhir buat Abang None semua yang lagi dengerin dan buat teman-teman Vespa di seluruh dunia ya Om. Ini semua bisa dengerin nih. Ini karena radio sudah Oke. worldwide kan. Oke. Jadi Om bisa boleh apa yang mau dititip pesan dari Om Beng, apa dari Om Topan apa? Dari gue sih lu tetap stay tune lah di Benz Radio 106.2 FM tuh ya. Cakep. Karena program-programnya itu pasti ada bersentuhan dengan kita yang komunitas. Di Bener. situ pasti semua kita akan tahu bagaimana kehidupan komunitas. Wis. Gitu. Thank you Om Beng. Dari Om Topan, Ini gue lupa tadi pertanyaan apa ya? lo mau titip apa, mau salam-salam apa buat Abang None, buat semua pecinta Vespa yang lagi dengerin sharing kita malam hari Gue ini? lebih berterima kasih aja Om ya. Nanti buat seluruh yang support kita, Betul. Oksigen Denny, Betul. apa tuh brand minyak wangi tuh, Ya Bad Production. Betul. komunitas-komunitas yang support kita, Lu. Benz Radio, Circle C. 80% nih. Nah. Terima kasih banget untuk itu semua. IVD akan terus ada, insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Om Beng. Terima kasih banyak udah mampir ke Oke. Benz Radio. Jangan bosan-bosan Indra mampir ke Benz Radio. dan tim Benz Om Radio. Tovan, thank you juga. Thank you, Dan buat lo semua nih anak Vespa, jangan lupa, nggak anak Vespa doang, semua pecinta Vespa. Ya. Ini acaranya umum dan gratis. Itu acara Indonesia Vespa Days ke-79 hari Minggu besok nih, minggu depan tapi ya, di tanggal 21 Desember di Lavis Park Kemang Miagam Langsa. Ya, di Kemang, acaranya dari pagi sampai secapek lo. Karena biar semangatnya tak pernah padam untuk bervesparia, gue kasih juga lagunya Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam. Check this out.